A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang integrasi Timur Timur, dampak kebijakan politik dan ekonomi, serta berakhirnya masa Orde Baru. Sekarang kita akan membahas tentang integrasi Timur Timur. Integrasi Timur Timur terjadi pada tahun 1975 hingga 1976. Penyebab integrasi Timur Timur ada dua, yaitu yang pertama, Perang Dingin. Perang Dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari konflik-konflik kepentingan, supremasi, perbedaan ideologi, dan lain-lain antara blok Barat yaitu Amerika Serikat dengan blok Timur yaitu Uni Soviet. Pada tahun 1975, Amerika Serikat mengalami kekalahan di Vietnam berdasarkan teori domino yang dipercaya oleh Amerika Serikat bahwa jatuhnya Vietnam ke tangan komunis akan merembet ke wilayah lainnya. Secara tidak langsung, kemenangan komunis di Vietnam tersebut juga membuat khawatir Indonesia, khususnya pihak militer. Sebab-sebab integrasi Timur Timur yang kedua adalah krisis politik. Krisis tersebut terjadi akibat dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal yang dipimpin oleh Jenderal Antonio de Spinola. Jenderal Antonio de Spinola melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil termasuk hak demokrasi masyarakat, bahkan dekolonisasi. Di Timur Timur muncul tiga parpol besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh Portugal, yaitu 1. UDT atau Persatuan Demokrat Rakyat Timur yang dipimpin oleh Mario Viegas Carrascalão yang berkeinginan merdeka secara bertahap. Kemudian yang kedua ada Fretilin atau Front Revolusioner Kemerdekaan Timur Timur yang dipimpin oleh Francisco Xavier do Amaral yang berkeinginan merdeka sebagai negara berdaulat. Kemudian yang ketiga ada APODETI atau Ikatan Demokratis Populer Rakyat Timur yang dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Araújo yang berkeinginan berintegrasi dengan Indonesia. Selain itu, terdapat dua partai kecil yaitu Kota dan Trabalhista. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum APODETI Arnaldo dos Reis Araújo menyatakan partainya hendak bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Hal ini mendapat respon positif dari para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan elit militer. Kemudian pada 30 November 1975 di kota Balibo, para pendukung proklamasi Balibo yang berasal dari partai UDT atau UDT Kota dan Trabalhista mengeluarkan pernyataan untuk bergabung bersama Indonesia, sehingga pada 31 Mei 1976 DPR Timur Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak RI agar menerima dan mengesahkan bersatunya Timur Timur ke Indonesia. Atas keinginan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan operasi Seroja pada Desember 1976. Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan Timur Timur ke NKRI dan pembentukan daerah tingkat 1 Timur Timur. Pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui TAP MPR Nomor 4 MPR 1978 sehingga Timur Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 di wilayah NKRI. Kemudian kita akan membahas tentang dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Kebijakan pada masa Orde Baru terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif terdiri dari 1. Pemerintah mampu membangun fondasi kekuatan lembaga kepresidenan. 2. Situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik. 3. Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol. 4. Keamanan dalam negeri lebih terjamin. Kemudian dampak negatifnya adalah 1. Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. 2. Sistem perwakilan bersifat umum. 3. Kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis dan cenderung KKN. Dan yang terakhir yaitu terbentuk pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif dan sentralistik.
Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 2. Swasembada beras. 3. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Kemudian dampak negatifnya adalah 1. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. 2. Perbedaan ekonomi dalam masyarakat terasa semakin tajam. 3. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan. 4. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi. 5. Pembangunan tidak merata pada masa Orde Baru juga mengalami krisis kemanusiaan. Hal tersebut terbukti dengan adanya permusuhan anggota yang dianggap PKI tanpa peradilan akibat peristiwa G30 SPKI, pemberedelan berbagai organisasi kemahasiswaan, serta pers yang dianggap mengancam keberlangsungan pemerintahan Orde Baru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang berakhirnya masa Orde Baru. Jadi, tetap simak video sampai habis ya. Tahun 1997, Indonesia mengalami krisis multidimensional, yaitu yang terdiri dari krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, krisis hukum, dan yang terakhir yaitu krisis kepercayaan. Berikut penjelasan dari krisis yang telah disebutkan. Krisis multidimensional terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Yang pertama, krisis moneter. Krisis moneter adalah jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Krisis ini terjadi karena efek domino dari krisis moneter di Thailand, sehingga diikuti penurunan nilai tukar mata uang negara lain seperti Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Korea Selatan, yang awalnya 2.500 per 1 dolar menjadi 16.000 per 1 dolar. Akibatnya, sistem perbankan tidak berfungsi dengan baik. Bank tidak mampu mendorong sektor real dan dunia usaha sehingga beberapa bank terpaksa tutup. Yang kedua yaitu krisis ekonomi. 1. Pemerintah Orde Baru menumpuk utang yang besar kepada lembaga keuangan internasional. 2. Investor asing masuk dengan pesat mematikan investor dalam negeri. 3. Dunia usaha macet, PHK terjadi di mana-mana. Karena krisis ekonomi, persediaan barang kebutuhan pokok mengalami kelangkaan, sehingga harga sembako meroket tajam memicu kepanikan masyarakat. Adanya pembangunan tidak merata dan maraknya korupsi membuat perekonomian semakin menurun dan tidak bisa diatasi. Yang ketiga adalah krisis politik. Menjelang tahun 1998, kondisi politik di Indonesia semakin terpuruk tidak stabil. Hal ini berawal dari pemilu 1997. Golkar kembali memperoleh suara terbanyak dan Soeharto kembali dipilih sebagai presiden untuk yang ke-7 kalinya. Pada saat itu, B.J. Habibie ditunjuk sebagai wakil presiden. Pelantikan Presiden Soeharto mendapat penolakan dari sebagian besar masyarakat. Penolakan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai penyimpangan politik. Sebagai contoh, adanya paket undang-undang yang sangat mengekang kebebasan rakyat untuk berpolitik. Pengangkatan menteri-menteri diambil dari orang-orang terdekat Presiden Soeharto, serta kemenangan Golkar di setiap pemilu pada masa Orde Baru. Contoh-contoh itulah yang memicu krisis politik di Indonesia. Yang keempat adalah krisis sosial. Pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan sosial. Pada awal tahun 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan rakyat terhadap orang Tionghoa. Kejadian tersebut dilatar belakangi oleh perekonomian yang terlalu didominasi oleh Tionghoa sebab pemerintah membuka lebar investor asing dan mengajak etnik Tionghoa mensukseskan program tersebut. Yang kelima, krisis hukum. Adanya dominasi kekuasaan Presiden Soeharto menyebabkan hukum di Indonesia lemah. Tidak ada supremasi hukum. Pada masa Orde Baru, hakim dijadikan alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah. Akibatnya, banyak rekayasa dalam proses peradilan di mana orang salah bisa bebas dari hukuman. Sebaliknya, orang yang tidak salah dapat mendapat hukuman. Menegakkan hukum pada masa Orde Baru belum mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam adalah krisis kepercayaan. Krisis di berbagai bidang telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto. Pemerintahan Presiden Soeharto telah menyuburkan tindak korupsi, kolusi yang juga telah melebarkan antara jurang si kaya dan si miskin, serta maraknya nepotisme.
sementara rakyat jelata dibiarkan hidup di bawah garis kemiskinan. Pemerintahan Orde Baru tidak mampu membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan keadilan sosial, serta melaksanakan perekonomian yang memihak rakyat. Untuk itu, akhirnya rakyat Indonesia menuntut adanya reformasi. Sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.